Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi up to date seputar P3K 2024, di mana ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pemda agar teman-teman itu bisa dilantik atau diberikan SK secepatnya, Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada keterangan resmi dari Ibu Rini Widianti ini ya, selaku Menpan RB, bahwa Menpan RB itu menegaskan pemerintah daerah atau Pemda harus memenuhi syarat ini agar pengangkatan CPNS dan P3K 2024 itu sesuai jadwal atau tidak tertunda. Tentunya kalau P3K itu maksimalnya Oktober 2025, tetapi kalau CPNS itu Juni 2025 itu harus clear semuanya, baik itu Pertek dan NIPPK itu sudah harus clear semuanya. Ya semoga saja ini bisa tidak tertunda ya, agar semua Pemda itu melakukan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Ibu Menpan ini seperti itu. Coba di sini kita sepil video bahwa ternyata P3K dan CPNS dipercepat ya tersebut, Bapak Ibu. Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui. Nah ini sudah disetujui langsung oleh Bapak Presiden ya Bapak Ibu. Sebagai berikut. Ya. Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat. Dipercepat ya Bapak Ibu ya. Itu untuk CPNS. Untuk CPNS itu Juni 2025. Paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Oke. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober. Nah, kalau P3K Oktober 2025 ya Bapak Ibu. Ya. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian. Nah, ini sesuai kesiapan masing-masing instansi, artinya tidak selalu Oktober, bisa saja habis Idul Fitri itu sudah ada tindakan nanti ya. Maksudnya banyak pelantikan-pelantikan dari daerah-daerah. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut. Nah, sudah ada instruksi langsung ya dari Bapak Presiden itu segera meninjau ya kan atau melakukan evaluasi bagaimana pemenuhan kebutuhan CSN di masing-masing daerah tentunya. Nah, sekarang kita coba spill berikutnya dari obertimur.com ya Bapak Ibu ya. Di sini pemerintah itu resmi ya mempercepat proses pengangkatan CASN atau calon pegawai negeri sipil dan P3K atau perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Ibu Menpan RB, Ibu Rini Widianti ini menegaskan bahwa CPNS 2024 akan diangkat paling lambatnya itu Juni 2025. Sementara untuk P3K seluruhnya itu harus sudah diangkat atau tuntas pada Oktober 2025. Nah tentunya pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, sedangkan P3K itu seluruhnya itu harus selesai di Oktober 2025. Nah, dengan adanya batas waktu tersebut, BKN dan Kemenpan RB akan membantu seluruh instansi dalam mempercepat pengangkatan CPNS maupun P3K 2024. Namun, terdapat beberapa ketentuan nih yang harus dipenuhi oleh Pemda sebelum pengangkatan itu dilakukan. Jika salah satu syarat belum dipenuhi, maka pengangkatan CPNS dan P3K 2024 ini tidak bisa dilaksanakan. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Yang pertama, itu adalah Pemda itu harus melakukan analisis kebutuhan pegawai dan simulasi pengangkatan sesuai yang disampaikan oleh Bapak Prasetyo Hadi tadi selaku Menteri Kepresidenan. Nah, tentunya Pemda ini wajib melakukan analisis kebutuhan pegawai dan simulasi pengangkatan untuk memastikan kelancaran proses terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Dan nanti semua tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi hingga seleksi kompetensi harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah Pemda memenuhi persyaratan administratif, BKN itu akan melakukan NIP dan untuk CPNS dan NIP PPK untuk P3K. Itu syarat yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini syarat yang kedua itu peserta itu harus membuat surat pernyataan.
Jadi peserta yang dinyatakan lulus wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengajukan pindah tempat kerja atau instansi setelah diterima nanti. Seperti itu. Kemudian adanya anggaran yang memadai. Ini tentunya berkaitan dengan masalah gaji ya Bapak Ibu ya. Agar teman-teman nanti juga gajinya tidak tersendat, anggarannya itu harus sesuai atau jangan bermasalah seperti itu. Nah, kemudian proses pengangkatan CPNS dan P3K ini hanya bisa dilakukan jika anggaran telah dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Kementerian dan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti itu. Dan nanti jika anggaran atau fasilitas belum tersedia, maka pengangkatan CPNS dan P3K bisa tertunda tanpa batas waktu yang jelas. Bahkan BKN tidak akan mengeluarkan pertek atau pertimbangan teknis apabila syarat ini tidak terpenuhi. Maka di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri itu Bapak Tito Karnavian juga meminta Pemda agar segera menggelar rapat koordinasi bersama BKPSDM masing-masing ya tentunya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKD ya kan, Badan Kepegawaian Daerah, serta organisasi perangkat daerah atau OPD guna memastikan kesiapan sebelum proses pengangkatan itu dilakukan teman-teman, seperti itu. Bahkan mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN nomor 20 tahun 2023, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Oleh karena itu Pemda harus memastikan nih bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum memulai tahapan seleksi, seperti itu. Kemudian untuk update NPWK dan Pertek itu masih belum Bapak Ibu ya, karena di sini memang masih cuti ya logikanya. Di sini teman-teman bisa cek regional masing-masing ya, katakanlah kita cek apa di BKN 5 Jakarta ini juga masih belum ya. Terakhir ini ada ucapan selamat Idul Fitri ya kan. Nah, di sini terakhir Bapak Ibu bisa perhatikan datanya itu per 28 Maret. Ini hari terakhir masuk ya. Nanti diupdate lagi itu tanggal 8 April 2025. Jadi nanti banyak instansi yang mengumumkan tentunya dan melantik tanggal 8 April nanti insya Allah, seperti itu. Nah, di sini untuk di daerah Jakarta itu usul sudah tervalidasinya itu 57% ya Bapak Ibu ya. Dan total usul masuknya 20.554 dan sedang dilakukan proses itu 8.883. Nah, jadi nanti kita cek saja di tanggal 8 April nanti. Nah, tentunya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa memang sudah ada instruksi resmi ya dari BKN. Jadi memang beberapa daerah itu mengajukan penundaan pengangkatan karena ada beberapa masalah yang mungkin ada di kantek tersebut ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk saat ini tentunya masih berkurang ya. Kalau di ini 213 instansi sih. Tapi untuk saat ini insya Allah nggak sampai segitu. Coba kita simak pernyataan dari langsung dari BKN ya Bapak Ibu ya. Pak. Kemudian langkah-langkah teknis yang harus segera langkah teknis yang harus segera dilakukan ya Bapak Ibu. Kami sudah menerbitkan surat tanggal 18 Maret kemarin. Nah, ini ada surat tanggal 18 Maret. Semua nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah segera dikirimkan. Segera dikirimkan ya. Segera dikirimkan, dan yang sudah terbit perteknya sudah sampai ke instansi, tolong segera diterbitkan keputusan SK-nya seperti itu. Karena bulan Juni itu adalah batas akhir untuk Juni batas akhir sehingga kurang 2 bulan aja. Oktober batas akhir untuk P3K. Jadi mulai 1 Maret silahkan, 1 Oktober untuk P3K silahkan, 1 April juga silahkan. Kemudian yang kedua, dalam surat kami ada 8 poin. Poin pertama, ada beberapa poin-poin SK-nya. SK-nya akan segera diproses Bapak Ibu ya. Tolong usulan untuk NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Ini paling lambat. 10 Mei ya paling lambatnya CPNS. Memproses dan nanti berlakunya 1 bulan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau yang mengajukan nanti di bulan Mei, TMTSK-nya adalah Juni, ya kan? 1 bulan sebelumnya, Juni. Seperti itu. Kalau mengajukannya di bulan Maret, TMTSK-nya adalah 1 April. Jadi kami menerbitkan pertek tergantung dari usulan kepala instansi masing-masing. Kemudian apabila
ada yang Bapak dan Ibu sudah mengajukan usulan Nah, ini penerbitan sudah mengajukan NIP di bulan usulan Februari dan di ini Maret belum belum selesai. Itu SK-nya tetap misalnya nanti 1 ada belum Maret ya selesai, Bapak kami ya. masih punya ada waktu, Padahal Bapak dan Februari Ibu sudah mengajukan, menerbitkannya ya kan tetap seperti itu. tanggal 1 Maret. Nah, semoga ini bisa menjadi solusi ya bagi teman-teman daerah untuk segera ya menyelesaikan dan melantik memberikan SK atau kepada teman-teman yang sudah lulus. Seperti itu dulu informasi dari Capricorn. Saya aja di channel Capricorn. Salam semangat terus dari Capricorn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.